Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marta Margareta Fernandes dengan NIM 2309511089. Pada video ini saya akan membahas tentang Salmonellosis pada unggas. Salmonella sp merupakan bakteri patogen zoonotik yang dapat mencemari pangan asal hewan. Karena diketahui bahwa Salmonella sp ini menetap pada saluran intestinal sebagai bagian dari flora normal makhluk hidup. Selain itu, menetap juga pada lingkungan seperti tanah, air, dan serangga. Pencemaran pada air dan tanah melalui feses atau serangga yang kontak dengan feses, kemudian berkontak dengan makanan. Salmonella merupakan genus bakteri gram negatif yang sering juga ditemukan pada unggas. Bakteri ini menjadi perhatian besar dalam industri peternakan dan kesehatan masyarakat karena merupakan salah satu penyebab utama penyakit bawahan makanan. Pada ayam, infeksi salmonella dapat terjadi di usus tanpa gejala yang jelas, sehingga ayam tampak sehat saja namun membawa bakteri salmonella tersebut. Kondisi ini memungkinkan penularan bakteri ke manusia melalui produk olahan ayam seperti daging dan telur yang kurang matang atau terkontaminasi dalam proses pengolahannya. Permasalahan salmonella memiliki urgensi yang tinggi karena memiliki dampak yang luas kepada kesehatan masyarakat, industri peternakan, dan ekonomi karena salmonellosis merupakan penyakit enterik dan penyakit diare kronis, bahkan dapat menyebabkan kematian pada manusia dan hewan yang terinfeksi. Ada sebanyak 16 juta kasus demam inflasi, termasuk 1,3 miliar kasus gastroenteristik dan 3 juta kematian akibat dari salmonella. Dikenal sebagai salah satu penyebab utama penyakit bawahan makanan, 11% disebabkan oleh kontak dengan hewan. Kontak langsung dan kontak tidak langsung dengan hewan dapat digunakan sebagai sarana penularan infeksi. Ada beberapa aspek yang menjadi urgensi dari permasalahan salmonellosis ini, yaitu yang pertama, risiko kesehatan masyarakat. Salmonella pada unggas, terutama ayam, adalah salah satu penyebab utama penyakit bawahan makanan pada manusia. Konsumsi daging dan telur yang terkontaminasi oleh salmonella dapat menyebabkan infeksi salmonellosis, yang ditandai dengan gejala seperti diare, demam, kram perut, dan mual. Pada kasus yang parah, terutama bagi anak-anak dan lansia, serta orang yang memiliki sistem imun yang rendah, infeksi ini dapat mengancam jiwa, sehingga beberapa salmonella pada unggas menjadi ancaman signifikan bagi kesehatan publik. Yang kedua yaitu kerugian ekonomi di industri peternakan. Infeksi salmonella dapat menyebabkan penurunan produktivitas unggas, seperti turunnya tingkat produksi telur atau berat badan ayam pedaging. Selain itu, peningkatan biaya untuk pengobatan, biosecurity, dan pembersihan kandang yang intensif menjadi beban tambahan bagi para peternak. Jika terjadi wabah yang parah, produk unggas dari peternakan yang terkontaminasi mungkin perlu ditarik dari peredaran yang akan menyebabkan kerugian besar bagi industri tersebut. Yang ketiga yaitu potensi resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk mengatasi salmonella pada unggas meningkatkan risiko resistensi antimikroba atau AMR. Resistensi antibiotik merupakan ancaman global serius karena dapat membuat pengobatan terhadap infeksi bakteri pada manusia dan hewan menjadi kurang efektif. Meningkatnya resistensi salmonella terhadap antibiotik mengharuskan adanya pencegahan dan pengendalian yang lebih ketat dari peternakan sehingga mengurangi ketergantungan pada pengobatan antibiotik. Ada beberapa upaya pencegahan dan pengobatan dari permasalahan salmonellosis pada unggas, yaitu yang pertama, penerapan biosecurity yang ketat. Biosecurity adalah langkah-langkah untuk mencegah masuknya patogen termasuk salmonella ke dalam lingkungan peternakan. Langkah-langkah biosecurity meliputi pembatasan akses ke area peternakan, disinfeksi kendaraan dan peralatan, serta pembatasan kunjungan dari orang luar. Penetapan sistem all in all out atau mengeluarkan semua unggas dari kandang sebelum mengisi kembali juga merupakan sebuah langkah efektif untuk memutus siklus infeksi. Yang kedua yaitu pemberian pakan dan air yang aman. Pakan dan air yang bersih sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari bakteri salmonella. Pakan yang terkontaminasi bisa menjadi sumber
utama terjadinya penyakit salmonellosis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pakan dan air bebas dari kontaminasi serta disimpan di tempat yang aman. Yang ketiga yaitu pemberian vaksin pada unggas. Pemberian vaksin salmonella pada unggas dapat membantu mengurangi infeksi di populasi unggas. Vaksinasi ini dilakukan terutama pada indukan dan ayam petelur karena mereka rentan menjadi pembawa bakteri salmonella yang dapat ditularkan ke telur atau ke anak ayam. Yang keempat yaitu pembersihan dan disinfeksi rutin. Memberikan dan mendisinfeksi kandang serta peralatan secara rutin membantu mengurangi keberadaan bakteri. Langkah ini meliputi pencucian lantai kandang, disinfeksi tempat makan dan minum, serta penyemprotan disinfeksi di area yang sering dilewati. Yang kelima yaitu mengendalikan vektor penyakit, seperti serangga, tikus, dan hewan liar lainnya yang sering menjadi faktor penyebaran salmonella di peternakan. Oleh karena itu, pengendalian vektor seperti pemasangan perangkap dan pemeliharaan kebersihan di sekitar kandang dapat membantu meminimalisir resiko penularan salmonellosis. Yang keenam yaitu penggunaan probiotik. Pemberian probiotik dan prebiotik dapat membantu meningkatkan kesehatan usus unggas sehingga mencegah koloni bakteri patogen seperti salmonella untuk hidup di dalam usus unggas. Yang ketujuh yaitu pemberian antibiotik sesuai rekomendasi dokter hewan. Jika salmonella terdeteksi, dokter hewan dapat merekomendasikan penggunaan antibiotik sesuai untuk membunuh bakteri. Namun, antibiotik harus digunakan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya resistensi terhadap antibiotik. Pemilihan antibiotik perlu didasarkan pada uji sensitivitas, yaitu pengujian laboratorium untuk mengetahui jenis antibiotik yang paling efektif untuk melawan strain salmonella spesifik yang menginfeksi unggas. Yang kedelapan yaitu isolasi unggas yang terinfeksi. Unggas yang terinfeksi salmonella sebaiknya dipisahkan dari kelompok yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit. Isolasi ini juga memungkinkan pengobatan yang lebih fokus pada unggas yang sakit atau terinfeksi ini. Setelah unggas sembuh, perlu dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa bakteri benar-benar hilang. Salmonella merupakan bakteri patogen yang sering menginfeksi unggas, termasuk ayam, dan menjadi salah satu penyebab utama dari penyakit bawahan makanan. Infeksi salmonella pada ayam dapat terjadi tanpa gejala sehingga ayam tampak sehat meskipun menjadi pembawa bakteri. Permasalahan yang timbul akibat infeksi salmonella sangat berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama karena konsumsi produk unggas yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit salmonellosis pada manusia yang ditandai dengan gejala gastrointestinal. Upaya pencegahan dan solusi terhadap infeksi salmonella pada ayam meliputi penerapan biosecurity yang ketat, pemberian pakan dan air yang bersih dan aman, serta vaksinasi unggas untuk meningkatkan kekebalan terhadap bakteri. Selain itu, pembersihan dan disinfeksi lingkungan kandang secara rutin, pengendalian vektor penyakit, dan pemberian probiotik dapat membantu mengurangi resiko penyebaran salmonella. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, resiko infeksi salmonella pada ayam dapat diminimalkan sehingga membantu meningkatkan kualitas dan keamanan produk unggas serta melindungi kesehatan konsumen. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang salmonellosis pada unggas. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian informasi. Terima kasih.